الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم شرور وخلق الله لكم فيه شرورا وطعام وحرم عليكم الصيام إذا سمعت الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقبلكم أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قبل الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدل ونصر عبده وعز جنده وحسن الأحسن وحده وأنا أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومولانا محمد الشافع محشر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم تبعا شاهد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذا اليوم عيد وسرور وعينا إقام من النار وأجور. معاشر المسلمين جماعة sidang rahimakumullah. Sesungguhnya kita semuanya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebesaran Allah kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasakan betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh kita kepada kita semuanya di dalam bulan Ramadan yang kita sudah lewati, dan kita ditinggalkan begitu saja dengan kesedihan hati dan keberatan hati kita. Karena apa? Karena kita mempunyai ketakwaan kepada Allah SWT. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, menjadikan orang-orang yang takwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan kenikmatan Allah yang diberikan kita semua, akan menjadikan jalan yang terbaik hidup di dalam dunia sampai pun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disampaikan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertauhid, hendaklah kalian bertakbir untuk mengagungkan asma-asma Allah yang memberikan kepada kita. Semuanya diturunkan di bumi ini untuk makhluk yang bernama manusia utama. Dengan selainnya, semuanya yang kecil sampai yang paling besar di dalam bumi ini, semuanya dikasih Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT memberikan arti dengan kesejukan, yaitu kasih sayangnya Allah kepada makhluk di alam bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada semuanya. Tapi sayangnya Allah bukan untuk sembarang makhluk. Semua makhluk dikasihi oleh Allah, tapi sayangnya adalah ada pilihan dari Allah SWT. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dikasih dan disayangi Allah SWT. Maka di sini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai makhluk Allah yang sempurna dan disempurnakan Allah, yaitu manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat, lalu dibulatkan oleh Allah dengan diisi dengan ruh, menjadikan kita semuanya disuruh Allah SWT di muka bumi ini, bukan kita untuk berhura-hura ataupun senang-senang di dalam bumi, tapi kita diutus Allah menjadikan khalifatul dunya, jadi pemimpin di dalam dunia sampai akhirah. Pemimpin apa? Pemimpin semua makhluk di alam bumi ini adalah suatu manusia yang diciptakan Allah SWT. Maka di sini sebagai makhluk Allah yang sudah diciptakan Allah SWT, mari kita bersama-sama mensyukuri menjadikan pemimpin-pemimpin yang jujur dan ikhlas dengan segala apapun yang kita laksanakan di alam ini. Apalagi sebagai umat Islam, makhluk yang diberikan istiqamah dari Allah SWT, kita insya Allah kita mengakui sebagai umat Kanjeng Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan istimewa dan diberikan yang paling istimewa di dalam dunia sampai akhir. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya sampai detik di dalam dunia, sampai detik di alam akhir, dimintakan ampunan dari Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah selalu mencantumkan di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketakwaan itu tidak cukup untuk kita sebagai umat manusia. Ketakwaan kepada Allah disantumkan dari dalam Al-Qur'an, hablum minallah wa hablum minan nas. Antara hubungan dengan Allah dan sesama manusia, kita diwajibkan menjatuhkan bermasyarakat. Kita mempunyai lingkungan, kita mempunyai saudara, kita dihubungkan oleh Allah, hablum minallah, antara kehidupan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan dengan kemanusiaan. Bagaimana cara untuk meningkatkan ketakwaan di dalam hubungan dengan masyarakat? Hablum minan nas. Pertama-tama, sudah banyak sekali untuk kita mengetahui dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah ridho kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan memohon doa restu orang-orang tua kita. Semuanya kita akan diberikan keridhaan dari Allah. Nampaknya kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua kita masing-masing. Sebab apa? Begini kita hidup dari kecil sampai tua, sampai nenek-nenek, semuanya mempunyai orang tua. Pertama-tama kita adalah memohon maaf kepada orang tua kita.
Karena apa? Kita tidak bisa balas budi dengan orang tua kita. Dari kecil kita dirawat, sampai disekolahkan, sampai menjadikan orang-orang yang istimewa, jadikan guru dan dokter dan jenderal apapun, dijadikan presiden. Itu adalah berkat usaha orang tua kita. Maka di sini Allah menjanjikan, siapa yang memohon kepada Allah tapi tidak pernah mengerti dengan orang tuanya, mohonan itu tidak pernah dikabul Allah Subhanahu. Maka di sini mari kita bersama-sama mengoreksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Justru kalau kita mempunyai orang tua, gembirakan orang tua kita. Sedikit pun kalau hati orang tua kita tersakiti, akan sedikitnya pun Allah akan tersakiti oleh kita semua. Maka di sini kita bersama-sama untuk memuas diri, untuk merubah diri. Setiap tahun diberikan keistimewaan dari Allah, diberikan ampunan yang paling besar di dalam bulan Ramadan yang istimewa diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Fitri ingkang saya hormati, semoga Allah memberikan rahmat hidayah dengan keluarga dengan sedaya bikantuk jannatun na'im dalam surga Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan Al-Quran Az-Zababun Baddatun Thayyibatun wal Ghafur. Dengan apa? Menyampaikan seperti ini Allah mencantumkan dalam Quran ataupun hadis. Kita sebagai pemimpin manusia di alam bumi ini akan menjadikan contoh yang paling besar, bukan contoh di alam bumi, tapi adalah contoh sampai akhir. Sebab apa? Kita suruh memakmurkan bumi ini, suruh memakmurkan seluruh makhluk-makhluk yang di alam bumi ini, bukan untuk menganiaya makhluk-makhluk yang diciptakan Allah SWT. Di dalam riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam, semut pun dihormati oleh Nabi. Semut akan lewat peperangan untuk melawan dengan peperangan orang-orang Yahudi. Semut lewat dihormati, suruh berhenti semuanya perjalanan pasukan yang besar untuk menghormati semut. Karena apa? Itu makhluk Allah, jangan sampai terinjak. Maka kalau kita bisa menghormati orang lain, maka kita menghormati makhluk-makhluk Allah, kita akan dihormati oleh mereka, akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan saudara-saudara kita, mari kita satukan ukhuwah Islam. Sebagai umat Islam, jangan sampai mempunyai hak-hak yang tidak senang di dalam hati kita. Tapi mari kita bersama-sama bangun kesatuan dan kesatuan untuk memperkembangkan, untuk memajukan jamaah khususipun wonten ing masjid menika. Sedaya samenika panjenengan kula panjenengan sedaya insyaallah pikantuk rahmat hidayah Allah SWT dengan ridha Allah, dengan memperbaiki semuanya tingkah laku setiap tahun, setiap detik, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita akan diawasi oleh para malaikatullah. Dan Allah sudah memutuskan sedetik pun pembicaraan kita sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Semuanya akan bicara sendiri. Suatu saat kita akan mati. Di hadapan Allah tidak bisa mengilang apapun yang kita bicarakan di dalam dunia, ataupun itu bercanda, ataupun betulan, atau sengaja, ataupun tidak sengaja. Maka para alim ulama menyampaikan, bila kita bicara tidak ada gunanya, lebih baik diam untuk berzikir kepada Allah dengan memohon ampun, istighfar, astaghfirullahaladzim. Jauhkan sifat-sifat pembicaraan yang tidak berguna atau menyinggung saudara-saudara kita, dan jauhkan dan sifat-sifat ini menjauhkan dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, segala kemaksiatan yang kecil sampai pun yang besar, mari kita bersama-sama menjauhi
dengan segala mencari ridho Allah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ini kita sebagai umat Islam, ada yang sholat duluan, ada yang belakangan. Perbedaan adalah suatu rahmatul alamin, rahmah Allah. Kalau kita tidak diperbedakan, semua sama, nanti tidak ada perkembangan dan menambah ilmuwan di dalam ibadah kita. Bagaimana untuk memperkembangkan ilmu? Karena Allah memberikan perbedaan antara kehidupan kita sehari-hari, harus ada perbedaan, tapi kita jaga dengan perbedaan itu dengan mencari ridho Allah. Insya Allah perbedaan menjadikan rahmat dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dan semuanya hajatulan semuanya yang kita rasakan, yang dekat kepada kita. Mari kita bersama-sama, mas-mas, adik-adik, mari kita sama-sama untuk mendekatkan diri. Dan jangan lupa kita punya orang tua. Sesudah pulang dari sini, pertama yang diminta maaf pertama-tama adalah ibu. Karena apa? Ibu yang paling berat pekerjaan di dalam segala apapun. Kalau kita bisa menangis untuk hadapan ibu, sujudlah, bukan sujud kepada ibu, tapi menghormati ibu adalah suatu wajib sebagai anak. Maka di sini saya sampaikan, kalau kita akan diangkat derajatnya di hadapan Allah, mari kita bersama-sama mendekatkan diri, memohon ampunan kepada Allah dan mohon ridhonya kepada orang-orang tua kita, yaitu adalah memohon maaf kepada orang tua kita. Insya Allah semuanya akan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu Allahu wasabnakum min qabli ajaiya ahadu. Alhamdulillahi mawsul wa ya'mulu wa yashhadu an la ilaha illallah akharatani ila al-shariik fa as-sadaqa idghama liman ja'a bihi wa kafara. ويؤخر الله نشهد أن سيدنا ومولانا جلاله عبده ورسوله خبير بما سيدنا الخالق والبشير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما عدكم وصل وسلم على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى آله أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم سيدنا محمد. اللهم صل على نصر الدين وغض الملائكة قادة للمسلمين واجعل بلدنا إندونيسيا يا الله، بلدنا طيبة إندونيسيا يا الله، بلدنا إندونيسيا يا الله طيبة تجري فيها أحكمك رسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. إلهنا وإلهكم بالله وشيء. هذا حالنا يا الله يا خفا عليك يا الله. اللهم ارفع عنا عن البلاء والوباء والبطشاء من كل والبعد يا رسول الله والمختلف والشدائد والمحرمة ظاهرة منها وما ظهر من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.